Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, sore, siang, dan malam untuk sobat podcast di rumah. Oke, sebelumnya kenalin aku Leni Marlina sebagai podcaster pada podcast kali ini, yang pastinya akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa juga loh. Mungkin langsung saja ya kita panggil narasumber kita, Kak Mikdam. Halo Kak Mikdam. Halo. Oke nih teman-teman, ini udah ada narasumber kita, udah ada Kak Mikdam. Mungkin untuk teman-teman di rumah penasaran nih Kak, boleh dong kenalan sedikit untuk teman-teman di rumah biar tahu siapa sih Kak Mikdam ini sebenarnya. Ya, jadi kenalan dulu ini ya. Iya Kak. Nah, sebelumnya nih, kenalin. Nama saya Mikdam Yalin, jurusan Peternakan Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Halo. Ini cukup gak ya? Oke, jadi Kak Mikdam ini dari peternakan ya teman-teman. Ya. Dengar-dengar nih Kak Mikdam ini udah lolos kegiatan PHP 2D sebanyak 2 kali tuh Kak. Apakah benar itu Kak? Oh, kalau untuk kegiatan PHP 2D itu benar, udah 2 kali Kak. Wah. Jadi waktu tahun 2020 dan 2021. 2020 dan 2021. Oke, mungkin teman-teman di rumah penasaran apa sih sebenarnya PHP 2D itu? Kok bisa Kak Mikdam lolos sampai 2 kali ya teman-teman? Mungkin langsung saja sih Kak dijelasin, dikasih penjelasan sedikit apa sebenarnya PHP 2D itu Kak. Oh, iya. Jadi untuk kawan-kawan semua nih yang lagi dengerin podcast, Ya. jadi PHP 2D itu singkatan dari program pembinaan hanya itu holistik pembinaan pemberdayaan desa. Nah, kegiatan PHP 2D ini tuh diselenggarain sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk skala nasional. Jadi dikhususkan untuk mahasiswa di Indonesia yang ingin mengikuti kegiatan PHP 2D ini dipersilahkan karena ini terbuka untuk umum. Nah, jadi itu untuk pengenalan apa sih PHP 2D itu. Nah, selanjutnya untuk PHP 2D itu sendiri kegiatannya itu lebih ke pemberdayaan desa itu sendiri. Kenapa sih namanya holistik? Nah, holistik di sini kawan-kawan artinya itu kan asal katanya dari holisme, yaitu satu kesatuan dari satu ruang lingkup seperti ekonomi, sosialnya, terus lingkungan dari suatu ruang lingkup itu menjadi satu kesatuan, bukan menjadi satu bagian yang terpencar-pencar seperti itu Kak. Nah, jadi di holistik ini, di PHP 2D ini itu lebih dikembangkan tentang bagaimana kita memperdayakan desa tersebut dalam cakupan yang luas. Jadi baik dari segi pertaniannya, peternakannya, ekonomi. Karena di desa juga kan ada yang namanya BUMDes. Ada nama BUMDes, terus ada dana desa. Ada dana desa dan segala macam lah. Di sana kan di desa kan banyak tuh berbagai jenis pendanaan, terus kegiatan-kegiatan di desa tersebut. Nah, untuk di desa tersebut juga banyak nih hal-hal yang emang harus kita ketahui. Jadi kan nggak di segala desa itu permasalahannya sama Kak. Ada yang permasalahannya di ekonomi, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Mungkin itu Kak untuk PHP 2D. Oke, jadi dari penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Mikdam tadi mungkin membuka sedikit ya wawasan dari teman-teman mengenai PHP 2D itu apa. Jadi PHP 2D itu adalah program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa ya Kak ya. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih Kak ya. Sebenarnya apa sih bagaimana sih peran pentingnya kita sebagai mahasiswa ini dalam mengembangkan dan mengikuti kegiatan PHP 2D ini Kak? Jadi peran kita sebagai mahasiswa itu kan lebih ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu, teori-teori yang sudah kita pelajari di kampus itu bisa kita terapkan di masyarakat sekitar. Karena ketika kita berbicara tentang pengalaman dan masyarakat itu sangat riskan terkait pendidikannya,
Iya, pendidikan. Jadi pernah ada kejadian waktu PHP 2D juga. Yang pertama itu kami lagi melakukan wawancara, Kak. Iya, iya. Lagi melakukan wawancara dan ternyata di wawancara itu si masyarakat ini tidak tahu apa-apa. Jadi yang rencananya wawancara itu hanya 2 jam, Iya. itu sampai seharian. Wow. Sampai segitu ya, seharian. kan? Seru sih, cuman di situ kita tahu kalau bahwa masyarakat itu tidak semuanya mengenyam pendidikan sama seperti kita, seperti itu. Jadi ada istilahnya itu penyakit ilmu pengetahuan. Penyakit ilmu pengetahuan. Penyakit ilmu pengetahuan. Nah, jadi penyakit ilmu pengetahuan ini adalah ketika ilmu kita sudah tinggi, tapi kita tidak bisa menerapkan di masyarakat. Maksudnya gini, ada beberapa masyarakat yang emang nggak paham nih istilah-istilah. Misalkan kayak gini nih kan nih. Kan kakak dari himpunan mahasiswa kimia kan, iya. kayak CO2, CH3 ini kan. Mungkin masyarakat awam nggak tahu tuh apa sih ini, nggak jelas kan. Iya, nah, benar, jadi mungkin peran kita masyarakat untuk masyarakat Iya. itu lebih ke memfilter bahasa-bahasa yang bisa dibilang tinggi. Iya. Jadi misalkan ketika bahasa itu terlalu tinggi untuk disampaikan ke masyarakat, kita saring, kita pilah-pilah, kita rubah menjadi bahasa yang mudah dimengerti, seperti itu. Oke, jadi peran kita tuh mempunyai peran penting ya sebagai mahasiswa untuk menerapkan apa yang sudah kita peroleh dari perkuliahan dan diterapkan di masyarakat, begitu ya Kak ya? Iya. Nah, Kakak kan udah ngikutin 2 kali tuh ya, sampai 2 kali lolos pendanaan PHP 2D. Apa sih Kak sebenarnya keuntungan dari mengikuti PHP 2D itu sendiri Kak? Kalau untuk masalah keuntungan tuh banyak. Banyak ya? Banyak banget. Jadi bukan contoh sih, emang faktanya yang emang sering diganyang-ganyang sama mahasiswa nih. SKS. Oh, SKS. SKS. Jadi kan kebanyakan mahasiswa sekarang itu bagaimana sih caranya kita mendapatkan pembelajaran tambahan SKS di luar kuliah. Nah, tapi dengan adanya PHP 2D ini kan termasuk kuliah merdeka. Termasuk kuliah merdeka. Jadi kalau kita melakukan PHP 2D ini secara offline full, itu bisa kita konversikan SKS-nya 10 SKS kan. Wow, banyak ya 10 SKS. 10 SKS. Nah, kalau untuk online itu 8 SKS. Oh iya. Nah, contohnya kami tim PHP 2D dari pertanian ini sudah melakukan KKN pada semester 3. Kenapa? Karena padahal kan KKN itu kan dilakukan ketika sudah semester 6 atau ketika SKS kita sudah mencapai 105 Kak ya? Iya benar-benar. Nah, tapi kenapa sih kok bisa tim PHP 2D ini sudah KKN padahal baru semester 3 gitu kan? Nah, jadi itu bisa dikonversikan ke mata kuliah. Contoh, misalkan PHP 2D ini kita melakukan risetnya tentang kimia Kak. Iya. Tentang kimia atau limbah, tentang kimia lah. Nah, itu bisa kita konversikan ke mata kuliah yang ada di jurusan. Jadi kita tidak perlu mengambil mata kuliah itu lagi. Jadi langsung dikonversikan dari PHP 2D itu sendiri. Nah, itu dari segi SKS-nya. Nah, kalau untuk dari yang benar-benar mahasiswa, karena kita kan di sini kan sesuai dengan apa sih Unsri nih? Iya Kak. Ilmu alat pengabdian. Iya. Ilmu alat pengabdian. Jadi bagaimana sih kita menerapkan yang sudah dijelaskan tadi, terjun ke masyarakat, bagaimana cara public speaking yang baik dan benar, bagaimana cara advokasi di desa yang benar, birokrasinya, terus untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, penyuluhan segala macam itu dapat di PHP 2D. Baik itu dari monitoring, terus briefing, evaluasi, teknis, bimbingan, konseling, segala macam itu ada di PHP 2D. Oh, ternyata banyak sekali ya teman-teman keuntungan dari mengikuti PHP 2D. Selain bisa mengkonversikan ke SKS, itu juga bisa sebagai
untuk kita untuk mengabdikan ke masyarakat. Tapi Kak, itu kan juga pastinya ada pendanaannya tuh Kak. Apakah pendanaan juga menjadi keuntungan juga pastinya Kak ya? Untuk kita sebagai mahasiswa sendiri. Ya sebenarnya kalau untuk pendanaan itu bisa dibilang bonus sih, karena kan tujuan kegiatan ini itu adalah ya pembinaan dan pemberdayaan desa. Jadi bagaimana kita melakukan pembinaan desa menjadi desa binaan dan keberlanjutan. Jadi sesudah kegiatan tidak kita tinggalkan desa itu, masih kita lakukan monitoring, evaluasi, kita masih melakukan penyuluhan di desa tersebut. Nah kalau untuk pendanaan itu sendiri itu menjadi bonus untuk akomodasi operasional kita di kegiatan seperti itu kan. Oke. Nah itulah tadi teman-teman keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan dari mengikuti program PHP 2D. Nah selain keuntungan-keuntungan Kak, kan kita kan biasanya setelah lolos dari PHP 2D kita tuh bingung ya Kak, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan nantinya, apa yang langkah-langkah yang harus kita jalankan ke depannya itu seperti apa yang harus kita kerjakan kayak gitu kan. Jadi mungkin kita tuh bingung. Kalau menurut Kak Mikdam itu sendiri apa-apa aja sih Kak yang harus dilakukan setelah kita dinyatakan lolos di PHP 2D? Nah ya sebelumnya sebelum dinyatakan lolos itu pun ada proses-proses yang panjang Kak. Oh banyak prosesnya. Iya. Jadi sebelum lolos B kita laku ke proses yang sangat panjang. Nah jadi pertama kita melakukan yang namanya survei. Terus ketika sudah survei kita tuh melakukan yang namanya evaluasi dan briefing. Jadi dari hasil survei itu apa sih kendala di desa tersebut? Balik lagi ke awal, ke judulnya holistik tadi, PHP 2D. Kita lihat yang berkompeten di desa tersebut itu apa? Misalkan di desa Segamit, apa sih di desa Segamit ini yang sangat berkompeten di sana kan? Yang sangat maju istilah itu kan? Nah jadi kita bisa tahu dari sisi mana sih kita harus mulai, gitu. Tapi caknya panas nih ini Kak yo. Iya Kak, suasananya lagi panas banget ini Kak. Nah terus PHP 2D sendiri itu sebelum kita dinyatakan lolos juga kita melakukan yang namanya pembuatan proposal. Jadi kita mengajukan proposal. Apakah proposal itu diterima atau tidak, yaitu tergantung dari proposal itu sendiri dan tujuan kita. Karena di Indonesia ini untuk kawan-kawan tahu itu masih ada desa-desa tertinggal. Ada sekitar 62 desa tertinggal di Indonesia. Nah, cuman kalau untuk di Sumatera Selatan ini Kak, cuman satu. Itu di desa di Musirawas Utara. Musirawas Utara itu termasuk desa tertinggal. Yang paling banyak itu ada di Papua. Papua banyak desa tertinggalnya. Nah jadi kebetulan juga pas di PHP 2D yang kedua, kami itu desa kami di Musirawas Utara. Di Kabupaten Musirawas Utara. Jadi setelah proposal itu dibuat, kita melakukan bimbingan bersama dosen pembimbing karena menurut pandangan saya, proposal itu bisa dilakukan hanya oleh mahasiswa. Akan tetapi sangat sulit untuk istilahnya itu menerjemahkan bahasa-bahasa yang bakal dicantumkan di proposal itu. Jadi kita butuh yang namanya dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Jadi dari proposal itu juga banyak tahapan-tahapannya. Dari proposal awal, terus proposal akhir, hasil evaluasi, wawancara. Nah, ketika sudah lulus, baru kita melakukan survei kembali. Kita survei desa, baik itu geografisnya, terus kakaknya desa. Penduduknya kan, berapa orang penduduk di sana, terus adat di sana, budaya di sana, terus
apa sih permasalahan yang ada di sana. Nah, itu harus kita ketahui dari hasil survei. Nah, ketika survei sudah sudah dilakukan, tim balik lagi dan melakukan evaluasi briefing untuk kelanjutan bina desa ini kan. Jadi sudah dari situ kita lakukan, nah yang kita lakukan itu adalah di proposal itu, misalnya contoh kopi organik. Kopi organik. Nah, berarti yang bakal kita lakukan itu kopi organik. Kenapa kok milih kopi organik? Berarti di desa tersebut sangat unggul di bagian kopinya. Cuman masih menggunakan bahan-bahan kimia. Terus pupuk kimia, herbisida kimia. Nah, jadi kami melakukan riset terkait PHP 2D yang kopi organik ini, itu herbisida organik dan pupuk organik untuk melanjutkan bina desa itu di Desa Segamit. Di Desa Segamit. Nah, jadi sudah kita lakukan, kita ya seperti biasa sih, membeli barang, terus sosialisasi masyarakat, bimbingan teknis, karena masyarakat itu nggak tahu kalau misalkan cara penggunaannya seperti apa. Itu. Jadi kita melakukan, kenapa kita memilih herbisida organik? Karena itu harganya terpaut murah, sangat murah dibandingkan herbisida yang kimia, racun rumput. Nah, jadi kan ketika bahan-bahan itu ada di desa tersebut, itu sangat memudahkan masyarakat untuk membuatnya. Nah, itu menjadi poin penting dari PHP 2D. Kenapa? Karena tujuannya itu bagaimana masyarakat setempat mengembangkan SDM serta SDA yang ada di desa tersebut tanpa harus ke desa lain. Jadi dia bisa menjadi desa mandiri seperti itu, Kak. Oke, itulah tadi teman-teman langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah kita dinyatakan lolos dari PHP 2D. Yang pertama itu kita melakukan evaluasi lagi ya, Kak, melakukan evaluasi desa lagi, kita survei dan seterusnya ya, Kak ya. Ya. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, apa saja sih, Kak, yang harus dipersiapkan supaya kita tuh sebelum kita mengikuti kegiatan PHP 2D, atau dikasih tips-tips lah, Kak, supaya kita bisa lolos kayak gitu, nah, Kak. Untuk tips-tipsnya itu lebih ke pengembangan pola pikir. Pola pikir dan bimbingan dosen sih yang utama itu, karena kita kan sebagai mahasiswa juga masih belajar. Iya, benar. Masih belum sangat memahami terkait bagaimana cara pembuatan proposal yang baik dan benar. Bagaimana ketika kita terjun ke masyarakat yang notabene tidak kurang pemahaman tentang pendidikannya. Itu. Jadi kita di sini dilatih untuk berpikir secara taktis. Jadi cepat mikirnya, kan? Gimana sih kita menanggapi respon dari masyarakat ketika kita datang? Apakah masyarakat yang menerima atau tidak? Nah, kembali lagi, kalau kita ingin lolos untuk PHP 2D ini, itu yang pertama kita lihat itu tujuan kita, tempat. Apakah tempat itu membutuhkan untuk dilakukannya pemberdayaan dan pembinaan desa? Itu. Terus formula apa yang mau kita bawa ke desa tersebut? Karena banyak juga yang daftar PHP 2D dari nasional, itu ada yang lolos, ada yang tidak kan. Jadi formula apa sih, inovasi apa sih yang emang bisa kita bawa untuk desa tersebut? Kalau yang pertama, yang tahun 2020 itu, yang PHP 2D pertama yang saya ikuti, itu kan judulnya itu tentang Industri 4.0. Industri 4.0. Jadi kita mengembangkan sistem pertanian Industri 4.0 dengan menerapkan sistem yang bakal ditaruh di tanah, yang nantinya tahu nih ketika tanah tersebut mungkin kurang
zat haranya, unsur haranya, atau kapurnya, atau segala macam. Jadi itu bakal terdeteksi. Jadi si petani itu dari rumah bisa tahu, oh hari ini tanah ini kurang ini. Jadi tinggal disiram atau ditambah pupuk segala macam. Jadi istilahnya kita bisa berinteraksi dengan tanah, dengan lahan pertanian. Jadi tidak tidak ribet lah untuk petani-petani kedepannya seperti itu. Nah, terus untuk informasi di PHP 2D ini masuk Unsri itu tahun, mungkin saya kurang tahu untuk tahunnya kayak. Iya Kak. Cuman waktu itu pas pertama kali saya mengikuti PHP 2D dari Unsri lolos 2 tim. Wow. Dari pertanian sama dari MIPA. Itu. Nah, itu sangat dipersulit untuk masalah birokrasi dan administrasinya dari kampus. Tapi setelah itu, setelah 2 tim itu lulus PHP 2D, selanjutnya itu sangat dipermudah sama pihak kampus, sangat dipermudah karena ini katanya memajukan nama kampus. Iya benar-benar. Jadi untuk mahasiswa Unsri nih, ayolah kan berlomba-lomba ya untuk PHP 2D ini karena kancahnya ini kancah nasional. Seluruh universitas di Indonesia itu berlomba-lomba untuk mengajukan proposal PHP 2D. Iya. Itulah. Dan juga saya di sini cuma perwakilan untuk tim PHP 2D saya kemarin 2 tahun belakang karena saya sendiri bukan ketua pelaksananya Kak. Oh iya. Bukan ketua pelaksananya. Jadi ada ketua pelaksananya, saya di sini hanya anggota tim. Jadi ada kawan-kawan lagi di belakang yang membantu dan ya menyukseskan PHP 2D ini. Kerja sama tim lah ya. Ya itu pasti kan. Oke, itu tadi tips-tips dari Kak Mikdam untuk teman-teman yang ingin mengikuti kegiatan PHP 2D. Nah, jadi bisa disiapkan teman-teman mulai dari sekarang juga ya. Tujuan desanya itu kemana, terus proposal juga harus disiapkan dengan matang juga ya Kak. Ya, benar. Harus menarik gitu kan, menarik minat dari Kemendikbudnya supaya memilih kita sebagai yang diloloskan untuk PHP 2D. Nah, kayaknya tips-tips tadi itu sebagai penghujung ya Kak untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali untuk Kak Mikdam yang sudah hadir pada podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk penjelasan mengenai PHP 2D-nya. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya juga Kak. Jangan kapok-kapok, nanti bakal diundang lagi ya Kak. Mungkin bakal diundang lagi. Kabar-kabaran Mbak ya. Iya, bisa ya Kak ya. Mungkin Kak Mikdam mau sekalian promosi Instagram. Mungkin ada teman-teman nih yang mau nanya mengenai PHP 2D itu apa. Lebih lanjutnya lagi bisa nih Kak. Untuk Instagram Kak Mikdam itu sendiri apa? Nggak usah lah ada kata informasi PHP 2D di Instagram aku ya. Yo. Jadi kalau kawan-kawan ingin tahu ya bisa dikepoin lah, dikabarin kementeriannya kan, Pendidikan dan Kebudayaan, gimana nih Pak tentang PHP 2D berikutnya kan. Iya benar. Ke menterinya kan. Gitu. Karena sekarang ini kan istilah itu dunia sudah di genggaman kita semua kan. Iya benar. Jadi mudah lah cari informasi, itu ada Google, ada YouTube segala macam gitu. Oke, kayaknya Kak Mikdam ini nggak mau ya teman-teman mengasihkan nama Instagramnya. Jadi teman-teman yang di rumah penasaran sama Kak Mikdam bisa cari sendiri ya mungkin Kak Mikdamnya, atau bisa lah calling saya ya untuk nanyain Kak Mikdam ini di mana, mungkin Instagramnya apa, bisa lewat saya ya guys. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga podcast kita bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan bisa memberikan wawasan-wawasan baru kepada teman-teman semua. Saya Leni Marina selaku podcaster pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan mohon kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.